Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membuatkan tutorial cara pembuatan formulir kunjungan tamu di web. Di sini yang akan saya buat di sini ada nama, instansi, keperluan, tanggal, jam, dan ada kamera. Lalu di sini ada tabel dan ada riset tabelnya. Di sini saya akan menggunakan HTML, CSS, JavaScript. Mari kita lanjut ke cara pembuatannya. Pertama-tama di sini kita pilih bahasa yang kita akan gunakan, bahasa pemrogramannya yaitu HTML. Lalu setelah udah pilih bahasa HTML-nya, lalu kita save dulu sesuai nama sesuai dengan yang kalian berikan. Di sini saya formulir kunjungan tamu. Jika sudah, lalu kita buat strukturnya. Jika tidak mau repot-repot, tinggal pakai tanda seru, lalu enter. Nah, di sini langsung terbuat HTML, head, ada title, ada body. Nah, di sini di detail kita akan membuat formulir kunjungan tamu. Formulir kunjungan tamu. Lalu ketika sudah, lalu kita ke body. Di sini kita buat apa? Buat HTML-nya. Di sini kita buat judulnya menggunakan H2 yang berjudul formulir kunjungan tamu. Lalu ketika sudah kita membuat from-nya yaitu biar bisa menggunakan seperti yang tadi yang ada nama, instansi dan lain-lainnya. Yang pertama kita buat from, lalu setelah from kita buat di dalam from sini ada ID. Lalu di sini tulisannya from tamu. Ketika sudah, lalu kita buat tabel. Sudah buat tabel, di dalam tabel sini kita buat class biar bisa nanti ke CSS-nya. Lalu di sini kita tulis from tabel. Jika sudah, baru kita isi di dalam from tabel kita buat tr. Di sini buat yang di dalam tabelnya tersebut. Lalu setelah tr kita buat td. Kita buat td. Lalu kita isi dengan nama. Lalu titik 2. Setelah itu kita rapikan dulu, guys. Setelah nama kita buat inputannya. Yang pertama td. Di dalam td-nya ada input. Di dalam input sini kita buat ini, kita hapus saja tutup. Lalu di sini dibuat di dalam input yaitu tipenya itu tipe teks. Lalu setelah itu kita buat 6 itu nama. Lalu kita di sini menggunakan required. Nah, di sini sudah ada. Setelah itu kita lanjut pembuatan tr selanjutnya. Tr, lalu kita buat td sama seperti di atas, yaitu instansi. Lalu titik 2.
Setelah itu kita buat inputannya juga seperti di atas. td input, ini kita hapus. Lalu kita buat typenya sama seperti di atas, yaitu teks, lalu namanya instansi. Kita ngikutin sesuai yang ada di sini, yaitu lalu required. Setelah itu kita buat yang sama, cuman nanti inputannya ada yang berbeda. DTR, lalu TD lagi, lalu input. Setelah input, sorry guys, salah. Di sini kita buat namanya dulu, keperluan, lalu titik 2. Setelah itu kita buat lagi td lalu input. Lalu di dalam input kita buat, bukan input guys, di sini kita buat text area. Text area. Nah, di sini sudah ada, kita enter saja. Lalu name-nya kita pakai keperluan juga guys. Keperluan. Setelah keperluan kita langsung required, lalu tutup. Nah, lalu setelah itu lanjut kita buat tr berikutnya. tr lalu td kita isi dengan tanggal. Lalu setelah tanggal di sini kita berbeda dengan yang di atas guys. td yang selanjutnya ini. td lalu kita pakai input. Setelah input kita pakai type-nya type date. Lalu setelah itu kita buat name-nya, kita buat name sesuai dengan td yang di atas, yaitu tanggal juga. Lalu required. Lalu kita setelah itu lanjut pembuatan selanjutnya, yaitu tr td. Di sini kita gunakan nama jam. Lalu td lagi. Kita buat input, type-nya time. Lalu name-nya kita buat sama jam. Lalu required. Tutup. Nah, setelah pembuatan ini kita buat tr-nya berbeda guys dari yang di atas, karena kita sudah selesai pembuatan tabel yang tadi yang seperti yang nama, input, instansi, keperluan, tanggal, dan jam. Di sini kita setelah itu kita buat tombol kirim datanya, yaitu menggunakan masih tetap menggunakan tr, cuman di sini nanti ada yang berbeda. Tr lalu td. Setelah td kita pakai call span. Kita menggunakan 2.
Setelah itu kita tutup. Lalu setelah close friend, kita menggunakan button. Setelah button kita buat type-nya, lalu type-nya kita type submit. Setelah itu kita tulis kirim. Ini buat kirim tabel. Setelah itu kita buat kirim tabel, button kirim tabel. Lalu kita buat form selanjutnya yaitu tombol reset tabel. Nah, oke, di sini kita bikin button reset tabelnya, jadi button ID reset tabel. Lalu kita di sini kita tutup, kita tulis reset tabel. Setelah kita buat reset button reset tabelnya, kita buat tabel untuk menampilkan data tamunya. Dari sini buat tabel, lalu ID, tulis tabel sudah kita di sini pakai di head kita pakai tr kita sini buat lalu kita di sini nomor, dan itu buat lagi kita panggil sama buat yang seperti sini karena untuk menampilkan data tampilan yang kita input dari sini. Tulis nomor, nama kita buat instansi. Setelah itu setelah buat instansi kita buat keperluan. Setelah keperluan kita buat tanggal. Setelah buat tanggal kita buat jam. Setelah buat jam kita buat foto. Karena nanti kita akan menggunakan kamera untuk mengeluarkan foto yang telah diambil datanya. Setelah itu kita buat di sini si body. Dan di sini gunanya untuk biar data ditampilkannya di sini. Nah, setelah ini kita sudah selesai di pembuatan HTML. Nah, oke guys, kita lanjut ke pembuatan CSS-nya. Nah, pembuatan CSS kita di sini di di bawah titel kita buat text style. Lalu setelah buat style kita bikin di sini body. Lalu kita bikin huruf. Kita menggunakan font family. Nah, di sini udah ada. Buat kita font family kita pakai Arial, lalu sans serif. Setelah buat font family kita buat padding. Kita buat padding. Sini kita pakai 10 pixel. Lalu setelah padding kita buat background color. Nah, di sini sudah ada background color. Kita pakai white. Kita gunakan warna putih. Setelah itu, setelah background color kita bikin
font size itu 14. Kita tulis 14 px. Setelah itu, setelah ini udah selesai di body, kita bikin lagi. Bikin yaitu K2 untuk judul. Kita pakai teks line, kita pakai center. Setelah itu setelah teks line, kita pakai margin button. Di sini sudah ada. Setelah margin button kita bikin 10 px. Setelah margin button kita bikin font size. Kita di sini pakai 18 pixel. Setelah sudah, kita buat from tabel tamu. From tabel di sini kita pakai max buat ukuran max width. Ya, di sini sudah ada. Lalu kita pakai 600 pixel. Setelah itu kita pakai marginnya auto. Setelah sudah, kita bikin tabel from tabel. Di sini from guys. From kita buat tabel from tabel. Lalu di sini kita pakai ukurannya width 100%. Setelah itu kita pakai margin bottom itu kita pakai 15 pixel. Setelah itu kita menggunakan background color warna putih guys. Setelah itu kita bikin border radius. Setelah itu kita di sini border radiusnya 6 pixel. Setelah itu kita buat padding kita pakai 10 saja, 10 pixel. Lalu setelah padding kita pakai box shadow. Box shadow-nya kita pakai 0,05 pixel. Lalu kita pakai warna hitam atau RGB kurung 0,0,0,01. Oh, di sini bukan pakai koma, di sini pakai titik. Nah, jadi kita box shadow-nya warna dengan RGB, dengan kode RGB ini. Setelah itu, setelah tabel from tamu, kita buat
table tick from table ID ID td. Setelah itu di sini kita pakai paddingnya 6 pixel. Setelah itu kita pakai vertical align, itu kita pakai top. Setelah itu kita sudah table from table td, lalu kita buat table titik from table input, lalu di bawahnya kita bikin table from table text area, yaitu koma, lalu kita buat lagi di bawahnya table tick from table button, itu kita buka compile, kita pakai ukuran width 100%. Setelah itu kita pakai padding 6 pixel, lalu kita pakai font size 13 pixel. Lalu kita pakai box sizing border box. Setelah itu, setelah box sizing kita pakai border border 1 pixel, lalu kita solid dengan warna putih, atau kita pakai pagar CC 3 kali, lalu tutup. Setelah itu kita pakai border radius. Setelah itu kita bikin 4 pixel. Nah, setelah sudah, nah di sini kita buat button. Di dalam button ada paddingnya 8 pixel. Kita padding kita pakai font size. Font size-nya kita pakai 13 pixel. Setelah font size kita pakai bordernya non. Setelah border kita pakai background color. Nah, background colornya di sini kita pakai pagar 4 CA itu F50. Setelah itu kita pakai color kita di sini pakai white. Setelah color kita pakai border radius. Border radiusnya kita pakai 4 pixel. Setelah border radius kita pakai kursor. Kursornya kita pakai pointer. Nah, setelah kita button, kita di sini buat button hover. Lalu bawah. Sini kita pakai background color
background colornya 4, 5, lalu A 0, 0, 4, 9. Lalu setelah button hover kita buat reset tabel agar di set tabel rongko awal. Di sini T-nya besar. Lalu di dalam reset tabel ada background color. Kita menggunakan warna merah atau dengan kode F443 lalu 36. Setelah background color kita buat margin. Marginnya kita 10 pixel lalu auto. Setelah margin kita buat display, lalu displaynya kita buat top. Lalu setelah display kita buat ukurannya 100%. Setelah ukuran kita buat max nya 600 pixel. Nah, setelah buat reset tabel, kita lanjut buat reset tabel hover. Reset tabel hover. Nah, di sini reset tabel hovernya kita pakai background color. Ke background color kita pakai ini pagar lalu D32 lalu F2F. Setelah itu setelah reset tabel hover kita di sini buat di canvas. Lalu ini kita buat display lalu sini 0 dan display kita buat margin top. Margin topnya kita pakai 10 pixel. Setelah margin top kita buat ukurannya yaitu 100%. Setelah itu kita buat max width 200 pixel. Setelah itu border radius kita pakai 6 pixel. Setelah border radius kita pakai border 1 pixel. Lalu pixel solid. Setelah video canvas kita lanjut pembuatan tabel tamu itu TK dan TD. Lalu sini border 1 pixel lalu solid agar CC. Setelah itu kita pakai padding
Paddingnya kita menggunakan 6 pixel. Setelah padding kita pakai text align. Setelah text align kita pakai center. Text align-nya center. Nah, setelah buat tabel tamu TH dan TD-nya, kita di sini buat, lalu kita buat tabel tamu. Di sini kita tabel tamunya kita pakai body lalu tr titik 2 nth lalu di sini habis nth kita th hasil event perunggu awal di dalamnya kita menggunakan background color menggunakan kode F2 2. Setelah tabel tamu body kita buat image lalu awal kita di dalamnya pakai ukuran width 100%. Jangan 100%, kita menggunakan 60% saja. Setelah itu kita menggunakan height lalu kita tulis auto. Setelah auto kita pakai border radius. Setelah border radius kita pakai 4 pixel. Nah, di sini kita sudah selesai. Oke, kita lanjut ke JavaScript. Di sini kita gunakan script setelah itu kita menggunakan flat itu 1 2. Nah, ini untuk nomor urut tamu. Setelah itu kita pakai flat lagi. Habis itu kita kamera frame untuk menyimpan stream dari kamera. Setelah itu kita lihat kita pakai cons habis itu dokumen itu titik get element id itu kurung video. Setelah video kita buat font, kita buat canvas. Itu dokumen titik element id itu sini canvas. Nah, ini untuk canvas. Lalu setelah itu fonts foto data input dokumen titik get elemen id terus ini foto data. Setelah itu foto data kita buat tx dan plus
get context today. Nah, ini untuk konteks gambar kanvas. Lalu kita isi teks fonts tabel dengan dokumen dengan dokumen titik get element by id, lalu sini tabel, yaitu cons form dengan dokumen titik get element by id di sini. Nah, setelah ini kita ingin membuat untuk menyalakan kamera pengguna. Itu menggunakan function. Lalu start kamera, terus tutup kurung, masuk kurung ke awal. Setelah itu navigator titik media di page, itu titik get browser media kurung ke awal, lalu di tipe, lalu di sini kita buka bawah lagi pasif, lalu search. Nah, setelah kegiatan media device, kita bikin dan titik dan suka kurung stream dengan kurung ke awal, kamera stream, kamera stream, lalu sama dengan tipe. Nah, ini untuk simpan stream. Lalu setelah kamera stream, kita bikin video titik search object dengan stream. Nah, ini untuk tampilkan video. Lalu setelah itu titik display, lalu sama dengan string log titik 2. Nah, setelah itu kita bikin di bawahnya itu titik set, lalu kurung, kita buka kurung, kita tulis r dengan kurung ke awal. Setelah kurung ke awal, kita bikin alert. Alert kita sini in string to this tidak bisa
akses kamera. Bisa mengakses kamera. Lalu setelah itu di luar kutip 2 plus dengan error 2.2. Setelah itu kita juga memberi titik koma di sini. Nah, setelah itu setelah menyalakan kamera, habis itu mengambil gambar dari kamera dan sifat kanvas di function bikin function berikut. Iya. Lalu cek foto, cek foto, buka kurung tutup kurung, habis itu kurung ke awal, lalu pakai if, tanda seru kamera stream, lalu ke awal lagi, kita tulis alert sini string, lalu kamera belum dinyalakan, dan lupa titik koma, lalu return titik koma. Nah, lalu di sini kita doanya sebelum kurung ke awal yang pertama kita bikinkan pas titik quit, lalu sama dengan sama dengan video titik video quit dua. Nah, lalu kan pas titik high sama dengan video titik video high, itu dua. Lalu kita bikin ctx titik draw image. Kita draw image, kita buka kurung video koma 0,0, lalu sini titik koma. Setelah titik koma kita buat fonts. Nah, titik ini untuk gambar diambil dari video kanvas. Lalu fonts foto URL sama dengan kanvas titik data URL, data URL itu kita bikin string atau png. Nah, ini untuk konversi ke base 64. Nah, itu foto data input sama dengan value sama dengan
foto URL titik dua. Setelah itu alert foto berhasil ambil. Nah, setelah foto berhasil diambil, lalu kita buat itu buat apa syarat form dikirim, yaitu kita pakai form titik get add lalu event listener lalu buka kurung sini submit, lalu di luar kutip dua ada koma lalu function kurungku. Nah, setelah itu kita pakai kurung awal lalu titik prevent the kurung tutup kurung lalu ini kutip dua. Oh ya guys, di sini jangan lupa dikutip dua juga ya. Lalu ini untuk mencegah reload halaman. Nah, setelah ini kita buat ambil semua data dari from, yaitu menggunakan cons data sama dengan new format data lalu from kutip dua lalu cons lagi nama sama dengan data titik get buka tutup nama lalu cons lagi instansi data titik get kurung instansi. Ini apa sesuai dengan yang kita bikin di HTML di part pertama. Lalu cons lagi, habis itu keperluan sama dengan data titik get kurung keperluan. Setelah keperluan kita buat lagi cons sama dengan tanggal. Oh ya guys, di sini jangan lupa Pak di akhir setelah buka tutup kurung pakai kutip dua, sini kutip dua lagi, kutip dua karena nanti kodenya akan error. Sama dengan data titik get kurung tanggal titik koma lalu font jam dengan data titik dengan jam lalu font lagi itu foto sama dengan data titik foto. Lalu duanya lagi kita pakai if
kurung, buka kurung, lalu tanda seru, foto. Lalu setelah buka kurung, tutup kurung, kita pakai kurungku awal, lalu alert, silakan ambil foto terlebih dahulu. Lalu return, titik koma. Nah, setelah itu kita buat simpen data dalam objek, yaitu kita pakai cons lagi, cons new data sama dengan kurung awal itu nama instansi sesuai yang sudah kita masukkan di sini. Nama instansi keperluan tanggal, lalu jam, lalu foto. Nah, setelah itu ya jangan lupa titik koma. Lalu setelah cons new data kita buat add row to tabel, buka kurung, new data, lalu koma, no plus plus. Setelah itu titik koma. Nah, ini untuk tambahkan data ke tabel. Lalu kita buat simpan ke local storage. Save data to local storage. Lalu buka kurung, new data, lalu titik koma. Nah, setelah itu kita buat untuk bersihkan from. Kita pakai from titik reset. Lalu tutup kurung titik koma, titik koma. Lalu foto data input titik value dengan string lalu titik koma. Lalu setelah itu kita buat video titik video titik style titik display, lalu sama dengan titik koma. Nah, lalu kita buat untuk mematikan kamera, yaitu pakai if kamera frame, lalu kita buka kurung awal, lalu sini kamera frame titik kamera frame titik kamera frame titik get buka tutup kurung, lalu titik edge, lalu buka kurung dengan
lalu lagi titik stop, tutup kurung, lalu titik koma. Nah ini lalu kamera stream sama dengan titik koma. Nah setelah matikan kamera kita buat fungsi menambahkan baris ke tabel. Itu kita menggunakan function lalu add row to tabel, buka kurung tutup kurung data koma oh. Lalu kita buka kurung ke awal. Setelah buka kurung ke awal kita bikin font row sama dengan tabel titik insert row, buka tutup kurung titik koma, yaitu row titik titik inner show inner HTML, lalu sama dengan kita menggunakan ini, lalu kita bikin td itu pakai ini, lalu ke awal no, lalu tutup td, setelah itu td lagi menggunakan logo dolar, lalu ke awal data koma nama, lalu tutup td, lalu td lagi akan dolar lagi, itu sini kurung kawal data koma sesuai yang kita bikin di td HTML instansi, lalu tutup td, lalu td lagi kita bikin buat keperluan data koma keperluan, tutup td, lalu td kita bikin untuk tanggal data koma tanggal, itu tutup td, kita bikin lagi untuk ya td data ya, lalu tutup td, itu td lagi untuk membuat data foto, data foto, tutup td. Nah setelah itu di sini bukan pakai dolar guys ya, sini td, habis itu kita buka lagi img lalu src karena untuk diambil, habis itu ke string dolar data koma foto, setelah itu alt sama dengan foto,
ta- tamu itu tutup td. Nah, lalu kita pakai ini lagi. Setelah itu jangan lupa ya guys pakai menggunakan ini. Nanti jika tidak ditutup akan error kode. Setelah itu kita buat simpan data tamu ke local storage. Itu menggunakan eh, apa function ya, lalu save data to local or lalu new data tutup lalu kurung ke awal, lalu kita pakai let di sini, lalu kamu data dengan kita pakai JSON titik persen lalu local storage local storage titik get item lalu string tamu data yaitu titik dua titik koma tamu data atau kita menggunakan garis-garis lalu sini menggunakan X. Setelah itu kita menggunakan ini kita bikin tamu data dengan titik push to new data titik dua. Setelah tamu data kita bikin local storage lalu titik set item. Setelah set item kita buka tutup kurung lalu kita bikin string item data. Setelah itu kita koma JSON lalu titik string private itu bikin tamu data. Nah setelah itu titik koma setelah buat simpan data tamu ke local storage kita buat saat halaman pertama dibuka. Itu kita pakai dokumen titik add event listener lalu tutup kurung string dom contact content 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 what setelah content loaded lalu kita pakai function lalu menggunakan function kita buka tutup kurung lalu kita buka tutup kurung kita bikin kurung awal. Di dalam kurung awal kita pakai cons. Setelah cons kita storage
data storage data sama dengan JSON titik parse. JSON parse, JSON parse, buka kurung, local storage, Nah, di sini sudah ada local storage titik get item. Titik get item kita bikin buka kurung string tamu data. Nah, setelah itu kita di sini pakai titik 2. Setelah cons kita pakai if. Setelah if storage data. Itu kurung awal storage data titik for each. Buka kurung awal, buka kurung 2 kali, lalu data, koma index. Habis itu di sini di tengah-tengah tutup kurung kita bikin sama dengan tanda lebih besar. Terus kita buka kurung awal, dalam awal kita buat add row to tabel, kurung data, koma index plus 1. Lalu titik 2. Titik koma. Nah, ini untuk tambahkan semua data sama. Setelah itu titik koma di sini juga. Lalu di sini kita bikin nomor sama dengan storage data titik rank plus 1 titik koma. Lalu di paling bawah tutup kurungku awal dan tutup kurung juga pakai titik koma, karena nanti takut error katanya. Lalu setelah membuat saat halaman pertama dibuka, kita buat tombol reset data tabel, yaitu menggunakan dokumen titik get elemen by id. Itu string reset dari setup kita bikin di dalam tutup kurung, buka kurung dan tutup kurung, lalu titik add row add event listener, lalu bikin string lagi, klik, lalu function, buka tutup kurung. Setelah buka tutup kurung, kita bikin kurung awal. Di dalam kurung awal kita pakai if itu confirm, lalu kita buka tutup kurung string yakin hapus semua data, lalu tanda tanya.
Nah, setelah itu di luar tutup kurung, kita bikin kurung kawal lagi, lalu local storage titik remove item, lalu kita bikin temu data. The local storage untuk remove item, di bawahnya kita bikin tabel titik inner html, lalu sama dengan kedua titik koma. Di sini juga titik koma ya. Lalu setelah itu koma. Nah, di sini kita sudah selesai untuk membuat JavaScript-nya. Jadi di dalam satu titik folder HTML ini udah kita buat CSS yang ditaruh di atas, lalu HTML-nya di tengah-tengah, lalu di bawahnya baru JavaScript yang baru kita buat tadi. Oke guys, segini saja yang bisa saya kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.